Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan belajar tentang Ericksonian hypnosis ya. Jadi hipnoterapi menggunakan trans alamiah ya. Jadi ini betul-betul alamiah ya. Nanti kita akan pelajarin. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya sebagai master coach di sini. Ini materi kita sudah jauh ya. Kita ada di paling bawah Ericksonian hypnosis, bawah yang tengah. Minggu depan kita waking hypnosis. Mirip dengan Ericksonian dan sebelumnya transnya, tapi semua dalam keadaan terjaga, wake ya, waking. Gitu loh. Oke, hipnosis itu apa sih ya? Jadi hipnosis itu adalah suatu kondisi mental ya yang diberlakukan peran imajinatif ya. Jadi orang melakukan proses hipnosis, dan subjek itu masuk ke dalam kondisi mental yang trans ya. Jadi terus kemudian ada prosedur, kemarin kita sudah belajar prosedur induksi ya. Jadi induksi relaksasi sehingga sugesti sudah masuk ya. Ada juga kita singgung sebentar tentang hipnosis panggung dan sebagainya. Jadi hipnosis itu juga banyak banyak ragam rupa ya, banyak aliran juga. Nah, sekarang yang kita pelajarin adalah tentang Ericksonian. Sekarang kita kenal dulu nih tokohnya nih ya. Bapak Milton Erickson ya. Jadi lahir tahun 1901 ya di Nevada ya, kota gurun ya, sekarang udah nggak ada ya. Dan terakhir itu buta warna ya, ada masalah pendengaran, kemudian usia 16 tahun terkena serangan polio. Beda sama kita ya, kita kecil sudah udah dapat vaksin polio, dulu belum. Jadi banyak kena. Nah, disinilah mulai ya. Mulai cara berpikirnya yang kita pelajarin sekarang gitu ya. Jadi walaupun Erickson ini buta warna, masalah pendengaran dan lumpuh karena polio, dia tidak menyerah. Dia memperhatikan semua detail tentang pergerakan apa yang terjadi di sekitar dia, ya. Kenapa orang bisa jalan, ya. Bagaimana bayi dari tidak bisa jalan merangkak, belajar berjalan, merangkak jatuh dan akhirnya berjalan, ya. Bagaimana orang di sekitar dia perhatikan semua ya. Jadi dia pengamat perilaku. Kalau berkata ini responnya seperti ini ya, berkata ini responnya jadi muram, berkata ini responnya jadi bahagia. Nah itu dia ahli perilaku, jadi semua dia pelajarin. Nah termasuk waktu dia lumpuh karena polio ya, jadi dia belajar dari nol lagi ya, memperhatikan cara bayi dari tidak bisa berjalan, merangkak, berjalan, berdiri jatuh dan akhirnya bisa jalan, bisa berlari. Nah dengan mengcopy seperti itu dan singkat cerita ya, walaupun memerlukan waktu yang lama, Erickson ada keajaiban bisa berjalan kembali pada sudah lumpuh karena polio gitu ya. Nah kemudian banyak keajaiban yang semua pengamatan fenomena alamiah. Nah, jadi dia semua pengamatan ya. Nah, kemudian dia juga menciptakan beberapa metode. Cuman metode Erickson ini cukup tidak terstruktur ya. Nah, ini jadi para pembelajar, para ahli NLP atau ini agak kebingungan juga menemukan polanya gitu loh. Karena Erickson ini pembelajar alami, menggunakan sumber daya diri sendiri untuk penyembuhan diri sendiri, dan dia gunakan untuk orang lain. Nah, seperti jadi ada beberapa. Jadi Erickson sendiri ilmu tentang ini adalah pengamatan orang dari luar. Ya, salah satunya adalah pendiri NLP ya. Kenapa sih Erickson kalau melakukan hipnoterapi 100% sukses? Gitu ya. Kan biasanya nggak 100%, ini 100% sukses. Gitu, dicari rahasianya ya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, salah satunya adalah Erickson sering menggunakan negatif comment ya, perintah-perintah negatif. Nah, terutama untuk orang-orang yang menolak, kecenderungan menolaknya tinggi ya. Jadi kalau menggunakan kata negatif, dia akan menerima.
Padahal kita pernah belajar ya, kata negatif itu tidak dikenal oleh pikiran bawah sadar kita ya. Jadi begitu kita bilang jangan membayangkan gajah, maka yang di otak kita yang terbayang dulu adalah kata gajah gitu ya. Tapi dia nyaman karena kita bilang jangan ya, kamu jangan, tidak perlu mengikuti perintah saya, tenang aja. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di situ kita membungkus negatif komen itu padahal dia agar mengikuti perintah saya ya. Saya tidak ingin Anda rileks terlalu cepat gitu ya. Nah, yang dia tangkap bawah sadar adalah dia akan merasakan rileks saat itu secara cepat gitu ya. Dia akan merasakan rileks saat itu secara cepat. Nah, jadi kalau kalau orang apa namanya, kalau kita menggunakan positif komen, saya ingin Anda rileks sekarang juga. Nah, kalau orang itu cenderung menolak, ya, dia akan menolak. Tapi kalau bilang saya tidak ingin Anda rileks terlalu cepat, santai aja ya, gitu loh. Karena kalau rileks itu kita jadi nyaman. Nah, seperti itu. Nah, kata rileks terlalu cepat itu akan masuk ke pikiran bawah sadar dia dan dia merespon dengan rileks ya. Jadi memulai sesuatu pernyataan dengan negasi ya atau kalimat negatif adalah satu cara untuk mengeliminir resistensi pendengar ya, resistensi dari pasien ya. Jadi pasien yang cenderung menolak ya. Nah, ya, ini ada yang kotak yang kedua di bawah. Nah, ini uniknya Milton Erickson itu menggunakan sumber daya yang ada di individu pasien tersebut ya. Jadi nggak pakai teknik ini, nggak pakai teknik, dia menggunakan individu. Kan kita udah pernah belajar tapping, buang napas, apa-apa ya. Nah, ini enggak, dia menggunakan individu. Jadi semua yang dieksplorasi adalah potensinya. Kita kemarin udah pernah belajar ya multiple intelligence dan kemarin belajar tentang mengembangkan pikiran ya, expanding. Nah, ini sebenarnya kita tentang potensi. Nah, sambil ngobrol itu Erikson mengamati, oh potensi dia apa ya? Potensi apa yang bisa digunakan untuk membantu penyembuhannya gitu ya. Nah, terus kata-katanya yang unik dari Erikson adalah dia humor ya, humoris. Ahli memainkan kata-kata, sering menggunakan metafora ya. Jadi metafora adalah simbol atau kata-kata kiasan yang bukan arti sebenarnya. Jadi arti kiasan ya. Seperti itu. Nah, itu menggunakan kata-kata metafora itu nyaman. Nah, ini adalah cikal bakal dari hypnotic language pattern. Jadi cikal bakalnya dari Erikson gitu karena dia pintar apa namanya menggunakan kata-kata gitu ya. Kemudian dia berorientasi lebih pada hasil. Nah, dibandingkan dengan fenomena kan orang hipnosis itu atau hipnotis itu banyak senang ya dan kliennya juga banyak banyak kagum saat dia merasa rileks ya gitu loh, merasa tenang ya, habis itu hasilnya. Nah, kalau ini beda. Nah, dia berorientasi pada hasil. Jadi bukan pada prosesnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, dia juga kadang-kadang tidak terlalu membypass induksi trans. Kan kemarin kita melakukan induksi ya. Pada hipnotis tradisional kita melakukan induksi relax ya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan sebagainya. Nah, ini enggak. Nah, jadi dia justru nanti menstimulir klien ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah proses ya. Lebih ke arah proses dan menebak-nebak buah manggis gitu ya. Jadi ini asik ya. Kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, prinsip lain dari Milton Erickson adalah hipnosis sebagai sarana bukan sebagai tujuan gitu ya. Jadi dia mengamati orang lain, memahami visinya tentang dunia, mengikuti langkah demi langkah sehingga semua informasi dapat digunakan untuk membantu pasien berperilaku berbeda. Nah, jadi yang digunakan adalah informasi yang didapat dari pasien. Nah, itu yang akan dimanfaatkan untuk kesembuhan pasien tersebut. Ya, jadi hipnosis bukanlah titik kunci ya, tapi alat untuk memungkinkan tercapai titik itu ya. Jadi titiknya adalah perubahan yang diperoleh melalui pengaruh interpersonal. Oke. Nah, kemudian premisnya adalah memecahkan masalah tanpa bantuan resep, tanpa bantuan obat ya. Yang diperlukan adalah kesabaran, ketelitian. Nah, jadi mirip kayak seperti coach ya.
ketelitian setiap jawaban itu berharga, setiap jawaban itu emas. Ya, itu adalah sumber daya yang bisa dipakai untuk dieksplor untuk diri pasien ya, gitu loh. Nah, ini agak kebingungan ya. Jadi kadang-kadang terapinya tidak memiliki bentuk ya. Satu terapi ke terapi lainnya kadang-kadang bagi pengamat tidak. Tapi ada beberapa, saya coba ternyata ada beberapa model ya, ada beberapa bentuk. Nah, ini kita ada bicara pilar terapi Erikson. Ya, sebagian mirip seperti coaching atau hipnoterapi biasa ya. Nah, harus posisinya netral. Ya, jadi kita tidak boleh menjudge terhadap pasien. Enggak, kamu salah, kamu betul ya. Itu enggak. Jadi selalu tidak boleh ada prasangka, semuanya posisi netral. Nah, ini kan ilmu coach ya. Ilmu coach supaya hipnoterapis itu posisi netral dan tidak emosional ya, emosinya juga netral sehingga sanggup melihat dari sudut pandang yang netral ya. Kalau terbawa udah hipnoterapis kalau terbawa hanyut udah salah gitu ya. Nah, udah posisinya sudah tidak seperti ini. Nah, kemudian kedua memulai perubahan progresif ya. Nah, jadi tujuannya apa? Jadi harus ada progresnya gitu ya. Peningkatannya apa atau penurunannya apa ya. Tujuannya apa? Memulai terus bagaimana supaya terus berjalan. Nah, ini intinya di sini membangun kontak dengan pasien di bidangnya sendiri ya. Bidangnya sendiri adalah bidangnya pasien ya. Bidangnya pasien ya. Pasien ahli di apa? Ya. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan ya. Dia kemarin kita belajar ya, dia punya wawasannya seperti apa, dia punya keahliannya. Baru kita kemarin belajar ya, basic NLP 14 ya. Nah, disitulah kita memahami dunianya dia. Kita masuk ya. Nah, itu bisa kita pakai untuk referensi dipakai untuk dia ya, gitu loh. Jadi bidangnya dia sendiri, bidangnya apa namanya pasien ya. Nah, kecerdasan emosional sangat penting dimiliki oleh hipnoterapis. Ingat ya, kecerdasan emosional adalah, saya review sedikit ya, kemampuan dia memahami emosinya dia sendiri. Ya, yang kedua adalah bagaimana dia bereaksi secara tepat dan elegan jika emosinya terganggu. Yang ketiga adalah bagaimana dia memahami emosi orang lain. Nah, begitu memahami emosi orang lain, terhubunglah dengan kecerdasan sosial. Ya, jadi penting jika melakukan hipnoterapi Erikson mempunyai kecerdasan emosional yang nanti lanjut ke kecerdasan sosial. Ya. Karena di sini adalah penting untuk memahami dari diri sendiri ya. Jadi sebagai hipnoterapis memahami diri sendiri ya, saya harus netral. Ya, saya harus sanggup melihat dari posisi yang netral. Saya bisa memindahkan pasien saya dari posisi sudut pandang depan, saya pindahkan ke belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, dari miring kanan 45 derajat, miring kiri miring 45 derajat di belakang, dari atas, dari bawah. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau posisinya netral gitu ya. Nah, dan kita jangan hipnoterapis itu tidak boleh asosiasi, tidak boleh masuk ke emosi atau ke masalahnya pasien, nggak boleh ya. Justru harus lepas disosiasi. Ya, dan kemarin menyadari bahwa orang tersebut mampu untuk mengubah dirinya sendiri, cara berpikirnya mereka sendiri. Jadi memang setiap orang mempunyai sumber daya ya, sudah diciptakan Tuhan mempunyai sumber daya untuk lepas dari masalah sendiri gitu ya. Nah, kalau dilihat-lihat ini mirip coaching karena menggali ya. Jadi banyak bertanya. Jadi kalau mempunyai ilmu coaching ini plus gitu ya. Gitulah. Nah, ini yang menariknya di sini ya. Ada yang bilang ya, Erikson ini bisa dipelajari oleh siapa aja, bahkan tidak perlu belajar hipnosis, tidak perlu belajar hipnoterapi. Nah, apa buktinya? Nah, lihat pernahkah kita mempunyai masalah dalam kehidupan? Pernah atau sering? Sering atau banyak sekali? Banyak kan? Gitu kan ya. Nah, terus berapa banyak yang kita selesaikan. Nah, artinya tanpa kita menguasai ilmu hipnosis hipnoterapi, kita sudah banyak menyelesaikan masalah kita sendiri. Ya, kita bisa bertahan hidup sekarang ini karena kita banyak menyelesaikan masalah. Walaupun baik yang tidak selesai ya, banyak. Nah, artinya ya tidak, untuk menyelesaikan masalah kita tidak perlu menjadi hipnoterapis ya. Tidak perlu ini, siapapun bisa.
Nah, kita lihat fenomena kita ya. Atau yang ketiga nih paling banyak nih ibu-ibu juga ya. Sepanjang hidup kita menerima curhatan atau keluhan atau masalah orang lain. Gitu ya, banyak ya. Nah, pernahkah saran kita dapat menyelesaikan masalah mereka? Nah, gitu kan kita bukan hipnoterapis tapi dalam beberapa kasus ternyata saran kita dapat menyelesaikan masalah mereka. Nah, ini dia bilangnya makanya ada satu pendapat bahwa Erikson bisa adalah alamiah. Semua orang bisa, gitu ya. Nah, pernahkah kita menyelesaikan masalah sendiri tanpa bantuan orang lain, gitu ya? Atau meminta bantuan orang lain ya. Jadi begitu. Jadi kita tahu dengan kesadaran penuh, ini udah di luar kita nih, udah di luar sumber daya kita. Nah, kita meminta bantuan orang lain itu belum tentu dia nolong kita ya. Kita bisa belajar dari dia ya. Oh, sekarang sudah dunia digital. Saya sadar bahwa saya membutuhkan kemampuan marketing digital. Saya belajar. Nah, ini termasuk dalam arti adalah saya meminta bantuan orang lain untuk mengajari saya, ya, membimbing saya, menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi memanfaatkan transalamiah, ya. Transalamiah itu karena karena kita punya masa lalu yang sudah berpengalaman, ya. Punya kesedihan, ya. Punya pengalaman, punya kegembiraan, punya rasa syukur. Nah, ini kita itu udah transalamiah yang bisa kita kembalikan lagi, ya. Siapa tahu pas kita ketemu dengan pasien, ini adalah pernah terjadi di masa lalu dan dia berhasil keluar. Nah, kita manfaatin itu sebagai sumber daya alamiahnya ya untuk menyelesaikan itu. Nah, yang penting adalah Ericksonian adalah prinsip bukan teknik ya. Dulu kita udah pernah belajar buang napas ya, pernah belajar grounding ya, pernah belajar tapping, ya pernah belajar kuantum warna. Itu teknik. Nah, Ericksonian bukan teknik tapi prinsip ya. Prinsip adalah bahwa setiap orang bisa mempunyai sumber daya untuk menyelesaikan masalah sendiri dan kita bantu di situ. Jadi ini udah ke arah coaching ini ya. Gitu. Tapi ada yang bilang Ericksonian itu advance, nggak bisa untuk pemula. Ada yang bilang seperti itu. Kenapa? Karena untuk bertanya itu memerlukan keahlian bertanya, yaitu coaching. Itu kan advance. Nah, jadi dua. Ya, ada dua sisi. Dua-duanya benar. Ya, ada orang yang karena pengalaman mempunyai kemampuan bertanya, ya, bertanya tuh karena pengalaman. Nah, jadi sebenarnya dia belajar coachingnya belajar sendiri gitu ya, secara alamiah. Nah, jadi bisa ada dua pendapat ya. Ini adalah dasar siapapun bisa. Ini enggak, ini advance ya. Harus belajar hipnoterapi yang lain dulu, baru nanti ujungnya baru ini loh, gitu loh. Jadi harus melalui kemampuan untuk bertanya dulu, yaitu coaching. Dua-duanya sama aja ya, kita bisa masuknya. Jadi penting bahwa Ericksonian adalah prinsip, bukan teknik. Nanti dalam perjalanannya boleh pakai teknik-teknik lain juga boleh ya, dalam perjalanannya. Nah, ini adalah ya kita lihat ya. Ini kan kita udah tahu ya, biasa ya. Kalau menyelesaikan masalah kan mulai dari masalah ya. Ketemukan dulu masalahnya, gitu ya. Apa sih yang mau diselesaikan? Oh, saya mau menyelesaikan, tujuannya adalah saya ingin masalah ini tidak muncul lagi pada diri saya atau perusahaan saya atau apa-apa. Nah, kita mulai tujuan. Habis itu sumber dayanya apa sih yang tersedia ya saat ini, realitasnya gitu ya. Kemudian ada pilihan. Nah, solusi ini mirip sama grow ya. Tapi kalau grow itu mulai dari tujuan, ini mulai dari masalah. Ya, kita lihat ya. Jadi hipnoterapis mengeksplor daftar pengalaman hidup pasien. Nah, jadi dia mendengarkan dulu tuh dari pasien. Pasien akan cerita. Dibikin daftar ya, dieksplor. Kemudian memberi kerangka referensi yang konstruktif. Nah, oh ternyata pengalaman cerita itu bisa digunakan ya oleh pasien untuk membantu menyembuhkan dirinya sendiri, gitu ya. Oh, orang ini adalah spiritualis, gitu ya, agama, ketuhanan. Kita bisa manfaatin itu ya untuk lebih mendekatkan lagi pada Tuhan ya. Orang ini apa namanya, pekerja keras. Oh, kita bisa gitu ya. Nah, jadi ada sisi-sisi. Nah, jadi di sini tidak, Erikson itu plusnya bisa siapa aja, minusnya adalah nyaris tidak ada apa namanya, nggak ada bakunya gitu loh, nggak ada bentuk bakunya. Ya, mau ditulis apa namanya, literaturnya juga nggak banyak gitu ya, karena semuanya adalah bebas ya, melakukannya bebas, bertanyanya bebas,
Terus habis itu pengalaman hidup orang banyak, dia kerangka, dia dengar sendiri, boleh dia tulis, boleh dalam pikirannya, kemudian kita sebagai hipnoterapis dapat poin-poinnya, ya. Nah, kemudian dari situ bisa dalam cerita itu bisa walaupun dia menceritakan masalah, tahu-tahunya dalam cerita itu bisa tercetus sebenarnya tujuan dia. Saya ingin ini nih, nggak bisa saya begini terus. Nah, artinya kan dia sudah ada tujuan, gitu ya. Lagi cerita walaupun cerita masalah kadang-kadang tercetus cerita tentang dia memiliki sumber daya, gitu ya. Sumber daya keuangan, sumber daya kesehatan, kerja keras ya, punya etos kerja atau punya prinsip ya, atau spiritual apa-apa ya, atau dia punya pengalaman di sini dan sebagainya, itu adalah sumber daya. Nah, jadi pertama kali adalah mengeksplor dasar pengalaman hidup pasien. Jadi pelan-pelan mendengarkan ya, nggak banyak bertanya, nggak banyak bicara, bertanya dikit, mendengarkan ya, ilmu coaching kan. Nah, gitu loh. Habis itu membingkai, membuat kerangka ya dari masalah itu, pengalaman ya. Jadi sebenarnya kan kalau jujur kan kita banyak ya, ribuan atau jutaan masalah gitu loh. Jadi banyak, kemudian dirangkai konstruktif. Nah, habis itu mulai pemanfaatan sumber daya, diaktifkan gitu ya. Diaktifkan yang menurut pasien itu mereka kuat di sana dan mereka tersadarkan ya, mereka punya sumber daya ini, kenapa tidak dimanfaatkan ya. Nah, seperti itu. Sumber daya spiritual, sumber daya emosi gitu ya. Sumber daya ternyata dulu-dulu saya begini ya. Dulu-dulu kok saya tangguh ya. Nah, gitu. Dulu-dulu saya lancar-lancar aja gitu ya. Kenapa ya? Oh, ternyata dulu saya melakukan ini yang sekarang saya tidak. Sejak saya melakukan kesalahan ini, maka hidup saya berantakan. Nah, kita kan punya sumber daya dulu-dulu begini. Nah, itu kita aktifkan lagi dan kita manfaatkan lagi sumber daya itu ya. Walaupun kadang-kadang ada modifikasi karena zaman sudah berubah ya, udah zaman digital apa-apa. Nah, kita manfaatin lagi sumber daya dia seperti itu. Bisa juga sumber daya berarti keinginan kuat untuk berubah. Itu juga sumber daya ya, keinginan. Jadi apapun yang bisa membantu untuk perubahan akan menjadi sumber daya ya. Ingat ya, kita pernah belajar grow sama kemarin baru belajar, dari sumber daya itu punya pilihan. Biarlah pasien untuk memilih dan menemukan solusinya sendiri ya, dan akhirnya mengakui perubahannya ya. Jadi hasilnya permanen karena siapa yang memilih, dia ya, yang bertanggung jawab dia, yang merasakan perubahan dia ya. Jadi peran hipnoterapis tuh seakan-akan minim. Nah, mirip coach ya, coach kan seakan-akan nggak ada perannya ya, beda sama trainer ada perannya. Nah, mentor ada perannya, coach nggak ada, seakan-akan nggak berperan ya. Ya, dia hanya menggali, menggali, menggali sampai tercerahkan. Oh ya, ternyata saya punya sumber daya begini ya, gitu ya. Dulu saya punya pengalaman gini, saya bisa, gitu ya. Atau dia melihat sumber dayanya, bisa jadi dia belajar dari orang lain ya. Orang lain bisa seperti itu. Saya dalam hal itu lebih bagus dari dia. Harusnya saya lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah dari dia. Nah, gitu ya. Nah, dari banyak itu mulailah banyak pilihan ya. Dia pilihan-pilihan A, B, C. Oke, ini ada pilihan. Sekarang mau melakukan apa nih? Yang mana? A atau B ya. Kalau A konsekuensinya begini, plus minusnya begini. Kalau B begini. Kalau C begini ya. Dan akhirnya solusi. Seperti itu ya. Jadi pilihan-pilihan itu biarlah pasien yang memilih dan akhirnya memutuskan. Nah, kemudian mengevaluasi semuanya dari awal sampai akhir. Ada yang perlu diperbaiki atau perlu dirubah. Nah, semua berjalan dengan teknik-teknik, bisa ditambahkan dengan teknik-teknik lain. Ingat ya, Ericksonian adalah prinsip bukan teknik. Prinsip ya. Tapi boleh ya, dalam berjalannya waktu kalau kita menguasai teknik asosiasi disosiasi boleh. Dengan berjalannya waktu kita telah mengerti tentang perintah negatif, boleh ya. Pertanyaan tertutup. Nah, kita pelajarin sebentar di sini, kita mengulang sebentar ya. Nah, jadi teknik dasar hipnoterapi kita ulang sebentar yang sudah belajar, yang belum ini. Jadi asosiasi dan disosiasi ya. Jadi asosiasi aja kita menjadi diri kita sendiri.
ya. Sedangkan disosiasi adalah kita keluar dari diri kita dan kita melihat diri kita dari sudut pandang luar dengan tujuan mengubah state subjektif dengan ada egonya keluar, egonya dilepas. Jadi kita melihat diri kita secara objektif atau kita balik juga ya. Misalnya kita punya perilaku atau cara pikir yang jelek ya. Nah, kita rubah, kita masuk ke orang lain. Nah, kira-kira orang lain itu suka nggak dengan perilaku kita? Begitu dia ngerasa nggak suka gitu ya. Nah, itulah diri kita gitu ya. Itu melakukan disosiasi. Kita berubah, lihat-lihat aja komentar orang nih, orangnya begini ya, orangnya begitu. Nah, itu adalah diri kita. Nah, saat itu kita melepas ego kita keluar, kita melihat diri kita dari luar ya. Nih kok orangnya gini, aduh kenapa melakukan ini ya. Nah, seperti itu. Itu teknik disosiasi. Ya. Kemudian ada lagi teknik negatif komen ya, nah, perintah negatif ya. Nah ini digunakan kalau pasien yang daya tolaknya tinggi, nggak mau diperintah, nggak nyaman. Nah kalau gitu kita santai menggunakan kalimat-kalimat negatif aja, jangan ya, nggak usah, santai aja. Pokoknya kalau saya bicara ngobrol ya santai aja, jangan didengarkan. Ya, karena kalau didengarkan ya, nanti akan ada perubahan dalam kehidupan ya, menjadi lebih baik ya, gitu loh. Ini contoh ya, jangan rileks dulu karena Anda akan merasa sangat nyaman. Ya kita ngobrol ya, ngobrol biasa aja, jangan rileks dulu. Ya kita ngobrol biasa-biasa aja. Nah, karena perintah rileks dulu, dia merasa nyaman, nah dia akan nyaman ngobrol dengan kita. Ya, padahal kita menyematkan kata jangan negatif. Gitu ya. Ini ada di Basic NLP 2. Lihat YouTube-nya ya. Itulah menggunakan kalimat negatif atau menggunakan kalimat tertutup ya. Ya. Satu atau dua atau tiga. Jadi sebenarnya seakan-akan pasien mempunyai pilihan. Padahal pilihan itu sudah kita desain untuk memilih B misalnya. Gitu loh ya. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar nih, mana akhirnya Anda pilih yang mulai berubah sekarang sehingga cepat merasakan manfaatnya dan lekas sembuh? Gimana ayo? Atau berubahnya nanti aja, santai-santai aja dulu. Cuman masalah tetap datang menghampiri Anda ya, terus-menerusan. Nah, Anda tidak berubah. Pilihan ada di Anda. Nah, jadi sebenarnya kita udah mengarahkan ke arah sana. Iya dong, benar dong. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, terus ada metafora ya. Nah, metafora ini seni ya, seni verbal. Ya, berupa kiasan. Ya, maksud memberikan nasihat yang tidak langsung membuat pasien lebih merasa nyaman. Ya. Sebagian di sini sudah pernah belajar tentang metafora ya, bagai katak dalam tempurung. Ya. Nah, sebenarnya begitu kita melakukan reframe adalah bagai katak keluar dari tempurung ya, tiba-tiba pandangannya dia luas. Ya, dengan kita bertanya tiba-tiba dia tercerahkan ya, pandangannya luas ya, bagai kata keluar dari tempurung dan sebagainya. Saya juga pernah melakukan metafora terutama untuk anak sekolah ya, bagaimana falsafah telur ya, kehidupan akan terus berlanjut jika telur dipecahkan dari dalam, dan kehidupan akan terhenti jika telur dipecahkan dari luar, gitu ya. Artinya motivasi terbaik adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, itu banyak anak sekolah seterusnya menggunakan kalimat itu ya untuk motivasi diri, ya. Nah, kita sebagai orang tua atau sebagai hipnoterapis atau sebagai konselor adalah memancing suatu hal dengan pertanyaan, hal-hal apa yang menyebabkan orang lain atau pasien ya mempunyai motivasi diri. Nah, itu dengan metafora. Nah, yang paling asik adalah storytelling ya. Maaf, kurang T, storytelling ya. Nasihat atau hikmat kehidupan yang dirangkai dalam sebuah cerita. Bisa diambil rangkaian legenda, daerah di dalam negeri atau luar negeri, kisah-kisah agama ya, dari ayat kitab suci atau dari hadis-hadis kita dalam hidup hewan. Nah, ini boleh nih. Dulu sebenarnya Ericksonian hipnoterapi ini banyak digunakan oleh ibu kita, dongeng sebelum bobo. Gitu ya. Nah, itu kan Ericksonian hipnoterapi dalam bentuk storytelling. Nah, ini adalah ini teknik yang sering digunakan Erikson. Tapi Erikson hipnoterapi atau hipnotis bukan teknik ini ya, tentang prinsipnya. Kadapun kadang-kadang dia menggunakan asosiasi, disosiasi. Ini kan teknik-teknik umum yang sudah diajarkan di
di hipnosis ya atau hipnoterapi seperti itu ya. Jadi bukan ininya gitu ya. Nah, masalahnya adalah kenapa Ericksonian itu bisa dipelajari oleh siapa saja karena emang sudah alamnya. Pada dasarnya orang senang curhat, senang ngobrol ya. Nah, beberapa kita senang dicurhatin seperti itu. Walaupun nggak ada, kita tidak pernah memberi solusi, orang curhat terus ya, gitu loh. Nah, masalahnya adalah Ericksonian tidak mengajarkan bagaimana hipnoterapis membuang sampah yang dibuang. Nah, kita sudah pelajarin yang sebelum-sebelumnya ya. Orang curhat ke kita bagaimana kita buang sampahnya. Nah, jadi sini tidak dipelajarin karena Ericksonian murni mendengarkan ini dan ini. Nah, jadi orientasinya adalah pada pasien bukan pada diri sendiri ya. Ini tentu saja berbahaya bagi kita hipnoterapis ya karena ada curhatan. Nah, lihat teknik-teknik yang sudah kita pernah pelajarin ya. Boleh cara buang napas, ya, boleh grounding yang sudah belajar, ya, boleh pakai apapun tapping emotional freedom teknik dan sebagainya. Nah, jadi di sini kita pisahkan bahwa Ericksonian tidak membahas pembuangan emosi negatif dari hipnoterapis, ya. Kalau dari pasiennya enak lega ya keluar, tapi dari sisi hipnoterapis bahaya, makanya perlu keilmuan lain. Di KNLP kan kita sudah belajar ya, kira seperti itu. Ya silakan, kita sudah selesai, silakan ada pertanyaan. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, ingat ya ini prinsip. Nah, ini alamiah. Nah, ya kita sadar nggak sadar kita sudah melakukan ini ya. Masalah gitu ya, tujuan, sumber daya. Nah, kemarin baru kita bahas kecerdasan intrapersonal kita. Ya, kita jujur nggak sama diri kita sendiri? Ya, pasien jujur nggak sama diri dia sendiri? Nah itu, ya itu adalah digali. Jadi masalah itu harus ditemukan, ya tujuan dan sebagainya. Jadi ini alamiah. Setiap orang punya masalah, dia curhat, harus keluar. Keluar dari masalahnya adalah, ya tujuannya adalah keluar dari masalah atau menjadi lebih baik apapun yang dia seperti itu. Ya, silakan. Ya kalau enggak ada kita tutup. Nanti kita lanjut di grup. Memang Ericksonian ini emang ya tanya, Pak. Ya silakan Pak Probo. Iya. Bisa ini Pak diperjelas yang perintah dengan kalimat negatif itu. Ya. Masih blur Pak di situ Pak. Oke. Ya. Oke. Itu memang Kenapa? enggak, maksudnya memang sengaja dibalik. Iya. Sengaja dibuat negatif gitu Pak. Iya. Jadi kalau Pak Probo nanti lihat di. Ini kan baru, ini kan. Iya. Jadi kalau jadi emang sengaja dibikin negatif ya. Ingat prinsipnya. Komunikasi suara yang diterima oleh telinga kita diterima oleh dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya. Nah, pikiran sadar mengerti kalimat negatif, ya. Kata jangan, bukan, dilarang, akan, nanti itu yang tidak ada simbolnya. Kalimat negatif kan tidak ada simbolnya ya. Nah, itu dikenal oleh pikiran sadar. Iya. Ya, jangan merokok, kenal ya. Ya, jangan naik, kenal ya. Tapi pikiran bawah sadar tidak kenal. Ya, kata jangan. Ya, kalau dibilang jangan merokok berarti kita mensugesti dia untuk terus merokok ya. Gitu lah. Nah, begitu kita bilang santai aja ya, nggak usah dengarkan suara saya ya, nggak usah dengarkan saran-saran saya ya, karena kalau dengarkan ya, pokoknya jangan dengerin aja karena ucapan saya membuat Anda rileks ya, jadi jangan dengarkan suara saya karena suara saya membuat Anda rileks. Nah,
tubuh berubah tuh, pikiran bawah sadar langsung rileks. Itu tujuannya supaya rileks kan, Pak ya? Contoh, itu contoh. Gitu Oh, ya, berarti mau contoh. tujuannya rileks ya, Pak ya? Ya, Oh, karena ya apa ini terutama orang yang penolakannya tinggi Pak Prabowo ya, gitu lah. Gitu. Jadi kita iya, iya, ngobrol dengan iya. santai, jangan gitu ya. Karena yang udah-udah sih, ya pokoknya jangan dengar suara saya. Yang udah-udah tuh orang ikut ya, eh, apa namanya, menuruti saran saya, gitu loh. Gitu ya. Kalau Anda kan punya prinsip sendiri gitu ya, maunya begini. Ya, jadi nggak usah, janganlah gitu loh. Karena kalau saya berbicara, orang jadi ingat mencari ke arah yang lebih baik. Nah, boleh seperti itu, gitu ya. Jadi, padahal kita ulang-ulang terus tuh. Waktu kita hypnoselling pernah ingat nggak? Saya bilang apa ini? Kita ngobrol terus, jangan tanda tangan di sini sekarang ya. Nah, apa Bapak masih ada pertanyaan nggak? Kalau masih ada pertanyaan, tanyakan sekarang, ya. Kalau masih ada pertanyaan, jangan tanda tangan di sini sekarang. Misalnya saya sebagai agen asuransi, jangan tanda tangan di sini sekarang. Jangan. Mumpung saya ada di sini, tanyakan saya. Gitu loh. Gitu. Nah, itu kita mengulang jangan tanda di sana, dia akan tergerak lama-lama. Walaupun nggak sekarang, tapi nanti terngiang-ngiang di dalam dia rumah dia berapa hari kan dia ingin ketemu kita untuk tanda tangan. Itu seperti itu. Itu adalah negatif komen seperti itu. Jadi boleh ya. Makanya Iya, hati-hati di dinding kita kalimat-kalimat motivasinya menggunakan kalimat negatif ya. Jangan menyerah kan banyak tuh ya. Terus jangan iya. ya apa-apa. Nah, itu kalau jangan menyerah berarti kita mensugesti untuk menyerah dan setiap hari gitu ya. Pikiran sadar ngerti jangan menyerah. Tapi pikiran bawah sadar setiap kita lewat melihat kalimat itu, kalimat motivasi itu, uh, makin kuat keinginan kita untuk menyerah. Iya. Ya. Nah, termasuk tulisan dilarang merokok ya. Nah, kalau saya emang sudah anti merokok, nggak mengaruh. Tapi kalau orang dilarang merokok, nah kalimat merokok itu membuat dia kecanduan. Ingat lagi tentang asiknya merokok ya, nikmatnya mulutnya. Kalau nggak merokok asam. Nah itu yang terjadi pada orang yang sudah kecanduan seperti itu. Nah itu makanya kalimat negasi itu diganti dengan kalimat positif, matikan rokok di sini ya. Kemudian buang sampah di sini. Jangan bilang jangan buang sampah sembarangan. Memerintahkan orang supaya buang sampah sembarangan. Nah, dalam hal Erikson ini kita mengarahkan orang supaya mengikuti kita dalam bungkus kalimat negatif dalam bungkus ya, dalam bungkus kalimat negatif, gitu loh. Kalaupun dia terlalu apa namanya, kalaupun dia terlalu kuat apa-apa penolakannya, itu bisa belakangan gitu. Ada contoh nggak Pak Probo? Ya beberapa ini Pak, balik dari permasalahan si klien kan Pak. Ada masalah Iya, jaringan. Ya kira-kira begitu Pak Probo ya. Jadi kita iya. menggunakan apa namanya kalimat negasi. Jadi pintar-pintar kita gitu loh menggunakan ini gitu. Dan ini juga berhubungan dengan healing question ya Pak ya. Ya linguistik. Nah, Nah, healing question Pak, pertanyaan yang menyembuhkan tuh Pak. oh iya betul healing question ya Iya, betul. Iya. Eh, Kemarin kita nggak bahas, tapi bisa bisa digunakan pertanyaan menyembuhkan bisa seperti itu. iya. Ada contoh nggak Pak Probo? Ya beberapa ini Pak, balik dari permasalahan si klien kan Pak ya. Iya. Ada Nah, ada ide contoh apa nggak Pak Probo? contohnya misalnya dia kesulitan mendekatin customer atau sulit untuk meyakinkan orang gitu kan.
Iya. Kemudian kan kita tanya, sebetulnya tujuanmu apa dulu Iya. untuk deketin klien itu, misalnya Iya. gitu. Iya. Jualan untuk ini. Nah, kita tanya supaya orang, kalau kamu jualan supaya orang beli, apa yang harus kamu lakukan, kan seperti itu, Pak. Iya, betul. Seringkali si penjual ini hanya menawarkan kan, Pak, kebanyakan kan Iya. menawarkan. Iya. Ya, Iya. tapi tanpa kita melakukan disosiasi ya, bahwa Iya. seperti yang Pak Tri pernah sampaikan kan, orang itu suka belanja tapi nggak suka dijualin ya, Pak. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Ya, konsep-konsep seperti Iya. menarik dulu ya, Pak. Menarik orang dulu, baru orang itu mau beli kan gitu ya. Iya. Nah, Ya, ya, seperti itu sih, Pak, ya, kadang-kadang untuk ini. ya enaknya. Banyak sih, Pak. Ya, itu kan di pelajaran mind hacking ya kemarin ya, diulang juga Iya. di hipnosis. Nah, itu enaknya kalau kita punya berbagai pintu ya, Pak Probo ya. Nah, Iya. Coaching klinik itu juga belajar kan, Pak ya? Coaching karena klinik itu. coaching klinik ada lagi ya nanti. Ada lagi kan Ada nanti. lagi ya. Lebih kompleks lagi ya, Pak ya. Lebih kompleks lagi, lebih meningkat lagi. Seperti Iya. itu. Ya. Oke, Iya, ada makasih. lagi ya, Mas. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sekian. Jika berkenan, tolong dibuka ini ya. Kameranya, kita akan melakukan sesi foto ya. Oke, ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Dan terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah Ya, bermanfaat. makasih. Nanti Terima kita bahas lagi ya. kasih. Kita lanjut di WA Group, ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, terima kasih semuanya. Selalu Makasih. sehat Terima kasih ya. Ari semuanya. Mari. Mas sehat. Mari, Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin saya tutup ya. warahmatullahi wabarakatuh.